Saudari-saudara terkasih, kemarin dalam perayaan Misa Kamis Putih, Romo Aman telah mengantar kita memasuki misteri yang sungguh agung dan mulia. Kemarin disampaikan bahwa Yesus bukan meninggalkan sekedar ajaran, tetapi lebih dari itu, sebuah teladan yang amat nyata, yang amat mencolok mata kita. Dia merendahkan dirinya. Dia yang seorang anak Allah, menempatkan posisinya bahkan di bawah tingkatan seorang hamba. Hari ini kita mendengar kisah sengsaranya sampai dengan wafatnya. Seluruh kisah ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya merendahkan dirinya, namun ia memberikan dirinya sungguh-sungguh sepenuhnya untuk menyatakan cintanya yang besar. Dia membiarkan dirinya diperlakukan apa saja, bagaikan seorang penjahat, seorang yang hina, dan seterusnya. Dia membiarkan dirinya diperlakukan tidak sepantasnya, demi keselamatan kita. Ini mau menunjukkan terjadinya pemenuhan kesempurnaan misteri kemanusiaan Yesus. Yesus anak Allah, mengambil rupa manusia lewat kelahirannya dari perawan Maria, dan menjalani hidupnya sebagai manusia, dan mengakhiri hidupnya bahkan sebagai manusia yang hina, yang dina, bagaikan manusia yang dari tingkatan yang paling rendah, lewat penderitaan, lewat siksaan yang luar biasa. Ini sungguh-sungguh mau mengatakan kepada kita, Dia mau ada di tempat kita. Di tempat yang oleh siapapun manusia di dunia ini pasti tidak mau diterima. Tidak ada manusia yang mau menerima penderitaan. Semua orang dari kita cenderung akan menolak penderitaan. Tetapi justru itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia membiarkan dirinya menerima penderitaan untuk menyatakan cinta kasihnya kepada kita, untuk menunjukkan solidaritasnya kepada kita, untuk menunjukkan bahwa dia selalu ada bersama kita, bahkan dalam saat-saat yang paling menekan kita. Maka dengan wafat Kristus, tidak ada lagi orang di dunia ini yang menderita terlalu banyak sendirian, tanpa teman, tanpa penopang. Karena selalu ada Yesus yang sudah lebih dulu menderita bagi kita. Saudari-saudara terkasih, ini sungguh suatu penyataan cinta yang luar biasa. Misteri Allah yang menjadi manusia menjadi penuh, menjadi sempurna. Anak Allah menjadi manusia, menjadi sama dengan kita dalam penderitaan, kecuali hanya dalam dosa. Maka dia ini mau membebaskan kita dari penderitaan dan juga dari dosa-dosa kita. Dia adalah pengantara kita. Kita yang tadinya harusnya terbuang jauh dari Allah, kini bisa datang kepada Allah dengan hati gembira, dengan keberanian, karena kita punya teman yang oleh penulis surat kepada orang Ibrani disebut sebagai Imam Agung Pengantara yang sama dengan kita, juga dicobai, juga menderita sama dengan kita. Saudari-saudara terkasih, atas tawaran, atas penyataan kasih Allah yang sedemikian besar, bagaimanakah tanggapan kita? Dari cerita tadi ada dua tokoh atau dua karakter yang kiranya boleh menjadi pelajaran bagi kita meskipun secara negatif. Imam-imam kepala, ya, para pemuka agama Yahudi semuanya, mahkamah agama itu, menunjukkan betapa besarnya kebencian mereka kepada Yesus. Sehingga kebencian itu sungguh-sungguh tidak bisa lagi ditembus bahkan oleh kasih Yesus sendiri. Mereka menutup hatinya, membungkusnya dengan kebencian. Mereka tidak sadar bahwa mereka menodai Sabat yang mereka agung-agungkan itu dengan kebenciannya, dengan teriakannya, salibkan dia, salibkan dia. Mereka
yang menjunjung tinggi Sabat justru menodainya dengan kebencian. Satu pribadi yang lain, Pilatus. Pribadi yang nampaknya baik karena menyadari bahwa Yesus sesungguhnya tidak bersalah. Namun dia tidak cukup tegas juga untuk membela atau melindungi Yesus, memperjuangkan kebenaran. Dia hanya berani mengembalikan Yesus kepada orang-orang yang mendakwanya, tanpa berani berbuat lebih dari itu. Saudari-saudara terkasih, kita kerap kali merasa menjadi korban kebencian. Seperti belakangan ini terjadi lagi bom di gereja. Untungnya tidak terjadi yang lebih parah dari itu. Tetapi mungkin kita langsung merasa, kok nggak berhenti-berhenti sih seperti ini? Kenapa kita dimusuhi dan seterusnya? Tetapi saudari-saudara, sadarkah bahwa kita pun disadari atau tidak, mau mengakui atau tidak, kita pun kadang menyimpan kebencian itu dan menutup hati kita dari kasih Yesus. Kita pun seperti Pilatus, tidak berani dengan sepenuh hati mengatakan ya akan tawaran kasih Allah. Kita masih cenderung setengah-setengah. Iya, asalkan, iya, tapi. Kita tidak berani juga untuk mengatakan tidak. Saudari-saudara terkasih, sengsara wafat Tuhan kita sungguh-sungguh menyatakan kasih Allah yang besar, dan Dia mau menjadi pengantara kita, membebaskan kita dari kesulitan penderitaan kita, dan terutama dari dosa-dosa dan hukuman atas dosa. Bagaimana kita menanggapi tawaran kasih itu?